Bab 500. Kamu ditakdirkan untuk menjadi milikku. Aku memikirkannya dengan hati-hati setelah aku kembali kemarin. Meskipun dia melakukan hal yang mengerikan kali ini, bagaimanapun juga dia adalah putri teman Bibi Song, jadi. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Golden Ye memotongnya dengan dingin. Dia menyipitkan matanya dan menatapnya dengan berbahaya. Dia berkata sekata demi sekata, "Aku kira setelah 5 tahun berlalu, kamu seharusnya mempunyai hati yang sedikit lebih kejam, atau mungkin lebih kuat." Alhasil 2-3 kata dari bibiku kamu langsung menyerah. Mendengar itu, Audrey Han terkejut, bibir merah mudanya terbuka, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Golden Ye mencibir, "Setidaknya, kamu seharusnya menunjukkan sikapmu kepadaku kepada bibiku, kan?" Audrey Han. Dia mengejek lagi, "Kamu tidak bersikeras, lalu menyerah saja begitu. Apakah kamu tahu, yang dia tuangkan asam sulfat kali ini, apa yang akan dia lakukan lain kali? Dan bagaimana kamu tahu bahwa lain kali dia menyakitimu lagi? Bisakah aku bergegas menolongmu tepat waktu?" "Tidak akan." Audrey Han menyangkalnya. "Tidak akan." Golden Ye mengangkat alisnya. Audrey Han awalnya ingin mengatakan bahwa selama kamu menjauh dariku, Vina Lin tentu saja tidak akan datang untuk berurusan denganku. Tapi kemudian aku memikirkannya, terlalu mudah untuk mengatakannya, entah masalah apa yang akan dia buat nanti. Saat sampai di bibir berubah menjadi, targetnya adalah kamu. Kalimat ini membuat Golden Ye memikirkannya untuk waktu yang lama, butuh waktu yang lama untuk mengingatnya. Kilatan dingin melintas di matanya yang berwarna tinta, dan sesaat kemudian dia membangkitkan senyum mencela pada dirinya sendiri. "Jadi, kamu berencana untuk meninggalkanku setelah aku sembuh?" "Meninggalkan?" Alis Audrey Han mengernyit dalam-dalam, dia tidak pernah mengatakan bahwa dia bertanggung jawab untuknya, jadi bagaimana dia bisa dianggap meninggalkan? Selain itu, selama dia sembuh, maka tanggung jawabnya akan terpenuhi. Golden Ye menarik bibirnya, "Audrey, lukaku masih belum pulih sepenuhnya. Pada saat ini, kamu mencoba membujukku untuk melepaskan wanita yang menyakitimu. Kamu memprovokasiku." Audrey Han memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam untuk menekan sifat lekas marahnya. Setelah tenang kembali, dia dengan tenang berkata, "Aku hanya bisa mencoba membujukmu, tetapi itu tidak berarti aku dapat meyakinkanmu. Terserah kamu saja, jika kamu tidak mau melepaskannya, kamu bilang sendiri pada Bibi Song. Hanya saja, aku sudah mengiyakan Bibi Song, biarkan aku menepati janjiku." Berbicara tentang ini, Audrey Han juga menarik bibirnya dan tersenyum, dengan sikap acuh tak acuh. Dengan cepat, Golden Ye mengangkat tangannya dan menggenggam pergelangan tangannya, menariknya ke dalam pelukannya sebelum dia bisa bereaksi. "Apa yang dia katakan padamu sampai membuatmu berubah pikiran tiba-tiba?" Audrey Han duduk di pangkuannya, mencoba mendorongnya menjauh, tetapi lengan panjang Golden Ye kuat, dia diikat erat di pinggangnya seperti rantai besi, membuatnya tidak bisa bergerak. Dia tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri, dia mencubit dagunya dengan jari-jarinya dan meraihnya dengan tajam. "Bukankah sebelumnya masih tidak bisa tidur nyenyak? Kalau melepaskannya, kamu masih ingin menjalani kehidupan yang ketakutan di masa depan." Audrey Han menggigit bibir bawahnya, lagi pula dia sama sekali belum sampai menyakitiku. Selain itu, Bibi Song berkata, pihak sana akan membawanya pergi. Sebenarnya, masalah ini mudah diselesaikan. Awalnya karena kamu, selama kamu menjauh dariku di masa depan, dia tidak akan membenciku. Aku tidak berencana untuk kembali bersamamu, dan pernikahan kita juga akan berakhir. Sebelum dia sempat mengucapkan kata-kata berikut, bibirnya diblokir oleh Golden Ye. Ciuman yang tiba-tiba itu membuat Audrey Han tercengang. Dia berkedip kosong, bulu matanya yang panjang dan melengkung berkedip-kedip, seolah menggores hati Golden Ye. Setelah beberapa saat, Audrey Han ingin menjangkau dan mendorongnya,
Colden Ye meraih pergelangan tangannya dan menarik lengannya ke belakang. Tubuh jangkung itu menekannya dan mencium bibir merahnya. Ini seperti permainan di mana kamu mengejarku, yang satu ingin melarikan diri, yang lain ingin mengambil alih. Mereka yang melarikan diri selalu merasakan kesedihan, tetapi mereka yang mengejar telah menenangkan pikiran mereka dan menentukan ide-ide mereka, sehingga pada akhirnya Colden Ye berada di atas angin, dan Audrey Han benar-benar dikalahkan. Setelah ciuman panjang, Colden Ye tersentak pelan di dahinya. Tidak perlu kembali bersama, dari awal kita memang tidak berpisah. Ketika kata-kata itu jatuh, dia mencium sudut bibirnya dengan penuh kasih sayang, dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium ujung hidungnya, kemudian mendarat di matanya. Aku tidak bisa memaafkannya, dan aku tidak akan melepaskanmu. Audrey, Claire, kamu ditakdirkan untuk menjadi wanitaku. Asteris. Pada akhirnya, Audrey Han tidak bisa membujuk Colden Ye sama sekali. Anisong sangat percaya padanya dan merasa bahwa dialah satu-satunya yang bisa membujuk Colden Ye, tetapi Anisong sedikit mengabaikannya. Finalin tidak menyakiti orang lain, tetapi orang-orang yang Colden Ye taruh di hatinya. Jadi, bagaimana dia bisa melepaskannya? Audrey Han merasa bahwa dia telah menyetujui Anisong, tetapi dia gagal membujuk Colden Ye. Dia menjadi sangat marah, dan setelah dia dicium, apa yang dikatakan Colden Ye kepadanya mengejutkannya. Aku selalu merasa bahwa lebih sulit bagiku untuk menyingkirkannya. Dia sedikit bingung, dengan keinginan untuk melarikan diri. Akhirnya, Audrey Han menelepon Anisong dan memberitahunya tentang hal itu. Setelah mendengarkan, Anisong terdiam lama sebelum dia berbisik pelan, "Aku mengerti, sebenarnya, aku memintamu untuk membujuknya juga hal yang menyulitkanmu, tapi aku mau mencobanya." "Tidak apa Audrey, terima kasih atas usahamu." Mendengar itu, Audrey Han hanya bisa bertanya dengan lembut, "Bibi Song, aku benar-benar minta maaf, kupikir dia akan setuju, tapi aku tidak menyangka." "Kalau begitu kamu benar-benar salah pikir. Colden sangat tegas tentang masalahmu. Jika tidak, bagaimana saat itu kalian bisa?" Mendengar Anisong menyebutkan tahun itu, hati Audrey Han bingung, dan dia buru-buru menghentikannya. "Bibi Song, jangan sebutkan hal-hal sebelumnya." "Baiklah, jika kamu tidak ingin menyebutkannya, Bibi Song tidak akan membicarakannya. Kalau begitu sampai sini saja, aku akan bernegosiasi dengan pihak sana, jangan khawatir." "Baik." Setelah menutup telepon, Audrey Han meletakkan telepon, lalu jatuh kembali dengan lelah dan ambruk di sofa. Setelah membeli apartemen ini, dia adalah satu-satunya yang tinggal di sini. Gita telah membawa Glenn kembali ke keluarga Han untuk tinggal. Colden Ye tidak akan melepaskan Finalin, itu berarti takutnya dia akan tinggal di sini untuk waktu yang lama di masa depan. Bagus juga, pelajaran panjang. Meskipun dia juga merasa bahwa hal seperti itu akan menghancurkan seorang gadis. Namun, sebelum dia melakukan sesuatu, mengapa dia tidak berpikir bahwa apa yang dia lakukan mungkin akan merusak dirinya sendiri? Karena itu, dia seharusnya tidak berhati lembut. Memikirkan hal ini, Audrey Han mengeluarkan ponselnya dan menelepon Gita lagi, memberitahu dia bahwa dia bisa pindah. Masalahnya sudah selesai. Hampir, kamu berkemas besok dan bawa Glenn. Baiklah. Setelah itu, Audrey Han pergi mandi, tetapi ketika dia keluar dari kamar mandi, dia menemukan ada yang besar dan kecil di kamarnya. Gita membawa Glenn kembali dalam semalam. "Mommy." Glenn yang tidak melihat Audrey Han selama beberapa hari segera bergegas ke arahnya. Audrey Han terhuyung-huyung. Dia mundur beberapa langkah untuk menstabilkan diri, dan kemudian memeluk Glenn. Bersambung.